Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Ramata Ajiswari dan teman saya Muhammad Ulinuha akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan mendirikan usaha kecil. Yang pertama adalah pengertian usaha kecil. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Usaha kecil yang mempunyai usaha kecil itu mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 50. Jadi usaha kecil itu umumnya merupakan perusahaan perorangan yang merupakan bentuk badan usaha yang bisa didirikan oleh individu seseorang dan dikelola secara mandiri oleh satu orang dengan modal yang kecil. Selanjutnya ialah ciri-ciri usaha kecil, yaitu komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap. Selanjutnya tempat usaha umumnya sudah menetap juga. Keuangan perusahaan yang dipisahkan dengan keuangan keluarga sudah mulai membuat rencana usaha. Selanjutnya memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP yang berupa kepastian hukum agar menjadi sarana pembudayaan bagi usaha kecil dalam mengembangkan usaha, dan juga memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Mengingat begitu pentingnya pengalaman dalam pengaruh berlangsungnya usaha kecil, maka perlu adanya inovasi dalam produksi agar bisa berlangsung dan meningkatkan perekonomian bagi pengusaha kecil. Dan selanjutnya sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. Dalam hal ini menunjukkan bahwa akses modal usaha bank itu ikut andil dalam mengemban amanah untuk mengelola dan menggerakkan perekonomian usaha kecil. Dan selanjutnya belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. Berikutnya pembagian usaha kecil. Usaha kecil itu dibagi menjadi dua, yaitu usaha retail kecil berpangkal dan usaha retail kecil tidak berpangkal. Usaha retail kecil berpangkal merupakan usaha yang lokasinya tetap, seperti kios atau warung, dan ada juga yang lokasinya tidak tetap, seperti pedagang kaki lima. Dan usaha retail kecil tidak berpangkal merupakan usaha kecil yang tidak mempunyai suatu lokasi, atau tidak memiliki tempat khusus atau berpindah-pindah. Jenis usaha ini biasanya memakai alat seperti roda dorong seperti gerobak, sepeda, atau alat pikul dalam kegiatan usahanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ilham. Untuk yang selanjutnya adalah pengembangan mendirikan usaha kecil. Yang pertama, strategi bisnis memajukan usaha kecil. Jadi ketika kita mau mengembangkan sebuah usaha ataupun kegiatan lah,
itu kita harus mempunyai strategi bagaimana cara memajukan usaha kecil. Itu bisa kita lakukan dengan analisis SWOT terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan ataupun bertindak. Kita analisis dulu kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, kemudian pokok analisis SWOT ya. Terus untuk yang selanjutnya, menghemat anggaran operasional, teknik pengembangan usaha. Selanjutnya, ketahui harga pasar, pahami pesaing, cara berbisnis kecil. Meskipun perusahaan kecil melakukan investasi. Jadi untuk beberapa cara tersebut ada metodologi dari strategi pengembangan mendirikan usaha kecil. Untuk selanjutnya, pentingnya usaha kecil dalam ekonomi, yaitu menyediakan inovasi teknis, menyediakan tenaga kerja, menyediakan persaingan, dan mengisi kebutuhan masyarakat dan bisnis lainnya. Tentu kita dalam melakukan usaha kecil ada sebuah urgensi yang harus kita pahami, seperti inovasi teknisnya itu bagaimana, kemudian tenaga kerjanya itu nanti bagaimana, kemudian persaingannya nanti itu bagaimana, dan kemudian kebutuhan masyarakat dan bisnis lainnya. Jadi seperti itu urgensi yang harus kita pahami ketika kita punya usaha kecil dalam bidang ekonomi. Dan selanjutnya, keunggulan dan kelemahan usaha kecil. Yang pertama, keunggulan usaha kecil. 1. Hubungan pribadi dengan pelanggan dan karyawan. Yang kedua, kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. 3. Pencatatan sederhana. 4. Kemandirian. 5. Keuntungan lain. Jadi untuk keunggulan dari usaha kecil seperti yang tertera dalam PowerPoint 1-5 tersebut, itu ada beberapa keunggulan. Jadi kita tidak terikat dengan nomor 1, kita tidak terikat dengan pihak-pihak lain, tidak terlibat secara besar lah ketika kita ngomong tentang hubungan-hubungan, kemudian hubungan dengan pelanggan dan karyawan itu kita tidak terlalu perjanjian ataupun hubungan kita itu kecil, sangat kecil. Bisa langsung dengan pelanggan dan juga kita langsung dengan karyawan. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan cepat, karena usaha kita kecil. Kita tahu dengan hubungan kita dengan pelanggan dan juga karyawan itu sangat mudah. Jadi kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan itu cepat sekali untuk peningkatannya. Terus yang selanjutnya, pencatatan sederhana. Maksud dari pencatatan sederhana sendiri, pencatatan sederhana ini tanpa ada aturan-aturan yang mengikat nantinya. Kalau di PT-PT, di perusahaan-perusahaan besar seperti itu kan ada aturannya, ada undang-undang yang mengatur. Maksudnya jelas gitu loh, aturan-aturan yang ada di situ itu jelas. Jadi kita perlu memperhatikan itu. Terus yang keempat, kemandirian. Tentu mandiri. Kalau kita berbicara dengan keunggulan dari usaha kecil itu tentu mandiri, karena tidak begitu kita diikat dengan perjanjian-perjanjian dengan yang lain. Kita bebas menentukan. Yang kedua, yang terakhir adalah keuntungan lain. Maksud dari keuntungan lain sendiri ini pasti berbeda. Jadi keuntungan ini pasti berbeda dengan mereka yang mempunyai usaha yang besar.
Seperti itu. Terus selanjutnya kelemahan usaha kecil. Yang pertama resiko kegagalan, yang kedua keterbatasan kemampuan, yang keempat keterbatasan kemampuan untuk menambah modal. Jadi untuk yang pertama resiko kegagalan saya yakin pasti tinggi. Karena apa? Karena di situ ketika ngomong usaha kecil tidak begitu tersorot, tidak begitu disorot oleh publik. Jadi yang mengetahui ya hanya lingkup gimana yo, lingkup ya situ-situ saja, sekitaran saja, jarang begitu meluas. Kok jarang, sulit untuk meluas. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah keterbatasan kemampuan. Keterbatasan kemampuan ini karena bagi saya adalah karena jaringan dan juga SDM yang ada. SDM ketika ngomong usaha kecil, SDM-nya pasti kecil. Kalau SDM-nya besar, itu yang tidak mampu nanti usaha tersebut. Bagaimana caranya nanti untuk menghidupi dan juga menjaga para SDM tersebut. Kalau SDM-nya lebih besar ya nanti untungnya pasti sedikit, nggak seimbang sama modalnya. Jadi seperti itu. Terus yang terakhir adalah keterbatasan kemampuan untuk menambah modal. Tentu kemampuan pasti terbatas karena itu usaha kecil. Jadi untuk kemampuan sendiri kemampuan menambah modal pasti jalannya sempit karena jaringannya juga sempit, karena usaha kecil jarang sekali untuk disorot oleh publik. Jadi seperti itu. Ada sedikit kesimpulan dari saya. Bagi saya ketika melakukan sebuah usaha nantinya ya bolehlah usaha kecil boleh, namun harus ada pengembangannya. Maksudnya pengembangan tersebut ya step by step. Ketika usaha benar-benar mau niat usaha ya harus, bahkan bagi saya wajib untuk mengembangkan usaha tersebut agar nantinya usaha bisa berjalan lancar dan bisa berkembang agar menjadi besar. Jadi seperti itu. Mungkin cukup itu dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi